Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatay dimanapun kalian berada, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur terbaik kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena limpahan rahmat, karunia, hidayah, serta rahman rahimnya hingga detik ini kita masih bisa merasakan betapa besarnya nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat umur yang panjang, sehingga di sisa umur kita ini semoga bisa kita manfaatkan untuk terus memperbaiki kualitas hidup kita, baik dari segi kualitas iman, kualitas ilmu, kualitas akhlak, dan yang lainnya. Yang kedua, sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan umat Islam. Beliau juga yang telah berhasil mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya Islam wal iman. Dan semoga kelak kita bisa berada satu barisan di bawah kibaran panji beliau yang bertuliskan La ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun kalian berada, kembali lagi pada segmen kajian online Ramadan bersama Fatayat NU Bangkalan. Bersama saya Hafidhoh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, mengambil hikmah serta mengambil pelajaran dari kisah luar biasa Ibunda Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar adalah istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasulullah ketika beliau masih sangat muda, serta beliau merupakan sahabat Rasulullah. Beliau dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, dengan daya ingatnya yang sangat tajam dan kemampuannya dalam memahami tentang hukum Islam. Dari kelebihan beliau ini, beliau menempati posisi sentral dalam penyebaran ilmu hadis. Kita ketahui bersama bahwa dari pernikahan beliau bersama Rasulullah tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beliau mampu mewariskan ribuan hadis yang bisa menjadi sumber dan pilar ajaran Islam. Sejumlah hukum tentang perempuan, tentang rumah tangga lebih banyak rujukannya dari beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan At-Tirmidzi meriwayatkan keutamaan beliau dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, tidaklah terjadi suatu problem di antara kami sahabat Nabi mengenai tentang hadis, mengenai tentang sebuah hadis, kecuali kami menanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan kami menemukan ilmu baru darinya. Jadi kealiman beliau bukan saja diakui oleh segelintir orang, tetapi juga diakui oleh para sahabat hingga generasi tabi'in. Baik sahabat yang sudah tua ataupun yang masih muda tentunya selalu bertanya mengenai hukum Islam atau hukum-hukum yang mungkin tidak bisa dipelajari oleh para sahabat Nabi langsung, maka sumber rujukannya adalah Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu tidak heran jika kitab-kitab hadis menjadi saksi atas keluasan ilmu beliau dan kecerdasan beliau yang sangat luar biasa. Tercatat ada 2.210 hadis yang telah berhasil diriwayatkan oleh beliau. Bahkan beliau menempati posisi keempat perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Anas bin Malik. Dari sekian banyaknya hadis yang sudah berhasil beliau riwayatkan, di dalamnya banyak sekali membahas tentang hukum ajaran Islam yang juga ini menjadi sumber rujukan para sahabat hingga para tabi'in. Di dalamnya membahas tentang perempuan, tentang rumah tangga, bahkan ada pembahasan mengenai tentang kehidupan Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah menjadi kepala rumah tangga terbaik, dan di dalamnya juga ada hadis mengenai tentang hal yang bisa menjadi motivasi dan sumber tauladan bagi kita semua. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah tentang keistiqomahan dalam melakukan amalan baik. Hadisnya berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu wa'lamu an la yadkhila ahadakum amalahul jannah wa anna ahabbal a'mali adwamuha ilallahi wa in qalla. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya enggak ada amalan yang bisa membuat kita masuk surga kecuali amalan-amalan baik yang kita lakukan tiap hari secara istiqomah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa berada dalam kebenaran dan istiqomah dalam kebenaran tersebut.
sedikit mengaitkan tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa beliau adalah Aliun babu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini merupakan pintu dari kotak ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa diartikan bahwa manusia yang paling mengerti, manusia yang paling pintar setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib atas kesaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada lain kesempatan, Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabat mengenai makna atau suatu masalah tentang hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Sayyidina Ali berkata kepada para sahabat, "Is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah." Ketika para sahabat bertanya mengenai suatu makna atau suatu masalah tentang hadis Rasulullah, justru Sayyidina Ali meminta para sahabat untuk bertanya kepada Aisyah karena oleh beliau Aisyah lebih faham, lebih mengerti terkait hadis tersebut yang dipertanyakan oleh para sahabat. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa luasnya ilmu Sayyidah Aisyah tentang hukum Islam, tentang hukum halal haram ini bisa disejajarkan dengan para perawi hadis terbanyak. Bahkan seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, beliau menempati posisi keempat perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Anas bin Malik. Bahkan pada masa beliau, pada era beliau, ada 124.000 sahabat, lebih dari setengahnya adalah kaum laki-laki, namun tidak ada yang lebih faham, tidak ada yang lebih mengerti mengenai halal dan haram kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Fatah dimanapun kalian berada, dari kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bisa kita ambil tauladan bahwa menjadi seorang perempuan itu harus kuat dengan ilmunya. Karena yang menyelamatkan perempuan, yang akan menjaga perempuan adalah ilmu yang dimiliki. Bukan dari elok rupanya, bukan dari banyaknya harta, tapi dari ilmu yang dia miliki, dari apa yang sudah dipelajari. Karena ketika seorang perempuan sudah berilmu, maka dia akan bisa menempati posisi dimanapun. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha atas keluasan ilmunya, atas kecerdasannya yang luar biasa, beliau menempati posisi keempat perawi terbanyak setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Anas bin Malik. Sahabat-sahabat Fatah dimanapun kalian berada, mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa membawa kemanfaatan serta membawa keberkahan, serta bisa mengambil suri tauladan terbaik dari kisah luar biasa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhiran, apabila ada kata salah atau apabila ada yang salah dari segi penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.